Ini ya kalian bisa bayangin ya kayak apa airline menangis-nangis sekarang atau berdarah-darah ya. Iya. Ya, jadi dia nggak bisa ngambil decision ya, dia harus tetap harga tiket murah ya, nggak bisa, dia ya sama juga bunuh diri. Iya. Ladies and gentlemen, portal ready to take off. Halo Translogician, kembali lagi nih di Portal, podcastnya anak transportasi dan logistik Trisakti. Balik lagi nih sama aku ya. Jadi di sini aku Salma selaku host hari ini. Kita bakal bincang-bincang lagi sama salah satu dosen yang ada di kampus kita, yaitu Pak Charles gitu. Jadi Pak Charles ini dulu pernah ngajarin aku beberapa semester dan beliau ini emang dosen yang hebat banget. Boleh Pak Charles, silakan memperkenalkan diri. Oke, saya Charles An, mengajar di ITL Trisakti ini udah sekitar 22 tahun. Dan juga sebagai praktisi di airline selama udah hampir 35 tahun ya. Jadi mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusi ini bermanfaat buat kalian semua. Mungkin itu cukup. Iya Pak. Kalau untuk sebelum jadi dosen di sini pas selama 20 tahun, pengalaman kerja yang paling berkesan untuk Bapak di dunia luar tuh apa sih Pak? Yang paling berkesan ya saya di perusahaan dipercaya sama ya dirut, ya sama yang dirut merangkap yang punya untuk mengerjakan kalkulasi atau semacam kayak how to create strategi ya untuk perusahaan, dan kemudian dalam perencanaan ya mungkin dan lain-lain lah, banyak ada 2 perusahaan yang ini mungkin saya nggak perlu sebut kali ya nama perusahaannya ya, tapi itu perusahaan itu yang satunya ya sudah almarhum ya, yang satunya masih berjalan. Oke, perkenalan yang cukup wah banget ya teman-teman gitu. Apalagi beliau udah ngajar di sini cukup lama, sekitar 20 tahun lebih ya Pak? 22 tahun ya. 22 tahun. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya Pak? Iya. Oke, untuk kan sekarang kan lagi pandemi juga ya Pak? Iya. Udah masuk ke era tanpa masker juga gitu. Cuma untuk di ruang tertutup masih harus menggunakan masker gitu. Terus kalau misalkan dari pandemi ini, efek yang paling berpengaruh ke penerbangan tuh apa ya Pak? Di pandemi ini yang berpengaruh yang pastinya market ya, passenger. Jadi kalau passengernya sedikit, ya udah pastilah perusahaan penerbangan keteter ya, karena biaya penerbangan tuh nggak sedikit, biaya operasionalnya ya. Itu jadi itu yang pertama, marketnya. Daya beli masyarakat ya, itu udah pasti di pandemi ini karena ya mungkin pertumbuhan ekonomi yang slow ya, yang slow ya, jadi ini mempengaruhi ke perusahaan penerbangan ya. Ada berapa banyak saat ini perusahaan penerbangan misalnya kalau kita lihat mereka melakukan pemotongan gaji, pengurangan karyawan ya, ini berat lah buat airline kondisi saat ini. Sangat berdampak sekali. Iya. Kalau dari berita-berita juga kan yang paling kena imbasnya itu airline ya Pak, penerbangan. Iya. Gitu. Berarti terjadi kenaikan harga tiket itu umumnya karena apa tuh Pak? Ya, nah ini dengan market yang kondisi saat ini ya, pasca pandemi lah kalau saya bilang, atau intermediate lah ya, atau ya mungkin post pandemi ya, yang mungkin belum total. Ini yang berat sekarang ini nih, marketnya susah ya, baru mau tumbuh,
harga aftur atau harga fuel ya itu tuh meningkatnya tinggi sekali dari awal tahun 2022. Jadi di akhir tahun 2021 itu harga fuel itu rata-rata itu sekitar di bulan Desember itu sekitar ya 10.000 something lah, hampir 11.000, 10.800 ya. Nah, saat ini di bulan Juni ini di periode pertama ini, minggu pertama ini harga aftur itu udah sampai 17.000 lebih rata-ratanya. Itu kenaikannya itu sekitar 6.000-an lah kita ambil ya, angka gampangnya. Kenaikan yang benar-benar tinggi ya, Pak? Itu sangat tinggi. Selama saya di penerbangan, inilah harga fuel yang paling tinggi ya selama saya di penerbangan. Berarti sebelumnya emang belum pernah ada? Belum pernah ada. Kejadian pernah tahun 2008 dulu, itu kenaikan fuel hanya sampai 12.250 rupiah per liter. Saat ini 17.000 lebih per liternya. Kayak apa hidupnya airline saat ini? Jadi kenapa kalau misalnya orang-orang ribut harga tiket naik, ya salah satunya komponen yang paling besar ya itu adalah fuel. Jadi mau nggak mau ya harga tiket harus naik, mau tidak mau. Itu ya. Nah yang berat buat airline sekarang naikin harga tiket, yang jadi dilema daya beli masyarakat. Itu yang sebenarnya membuat mereka ya harga serba tiket salah. Naik juga bisa buat daya beli masyarakat menurun. Turun ya, itu ekonomi berlaku di situ kan, gitu. Jadi ngaruh banget ya teman-teman. Kayak ibaratnya kendaraan di darat aja nih, kalau nggak ada bensin kan nggak bisa jalan ya. Sama juga dengan pesawat. Jadi emang aftur tuh sangat amat berpengaruh banget ya Pak. Iya. Oke. Kalau untuk kontribusi dari fuel cost-nya ini, fuel cost terhadap biaya operasional tuh seberapa besar sih Pak? Oke. Kalau kita ambil ya dari pesawat yang beroperasi di Indonesia yang digunakan oleh airline yang ada saat ini ya, ada Boeing 737, 800, 900, Airbus ya. Itu kalau kita ambil rata-ratanya ke semua jenis pesawat ini ya berkisar dari 45 sampai 48%. Wah, hampir setengahnya ya Pak? Iya, itu adalah fuel cost. Ya 45% dari total operating cost. Dari keseluruhan tuh emang bener-bener aftur. Aftur paling tinggi 45%, coba bisa bayangin kayak apa. Nah, pesawat beda kalau kita jualan pisang goreng. Pisang goreng ya, kalau nggak laku bisa kita taruh misalnya berapa bahan bakunya. Tapi enggak, kalau pesawat ada nggak ada penumpang harus tetap terbakar gitu loh. Kita harus komit dengan schedule yang kita buat. Nah, penumpangnya misalnya hanya 25%, penumpangnya 50%, penumpangnya 100%, ya fuel ini tetap kita bakar. Gitu loh. Nah, itu yang bikin berat airline saat ini. Sampai saat ini emang bener-bener sangat berpengaruh. Sangat ya. Ini saat yang paling kritikal buat airline. Ya, nah, mau nggak mau ya harga tiket dia harus naik. Ya kembali lagi ke market ya. Market emang seperti harus apa? Pintar mengincar marketnya. Iya, nah gitu. Nah saat ini pemerintah memberikan kompensasi, memberikan kebebasan dengan fuel surcharge. Jadi kenaikan harga fuel saat ini ya, berpengaruh juga dengan harga tiket. Akhirnya fuel surcharge itu 10% yang ditetapkan oleh pemerintah dari basic price-nya ya, dari basic tarifnya itu 10%. Nah 10% ini dari basic itu kalau kita ngomong dari tarif batas atas full service saja dengan kondisi yang kayak sekarang ini nih 6.000 kenaikannya itu udah nggak cover itu. Nggak menutupi. Udah itu sama sekali ya, Pak. Saya hitung ya terakhir minggu yang lalu karena kebetulan ada yang minta advice ya. Itu per jamnya itu airline akan nutupin cost fuelnya tadi, udah termasuk fuel surcharge tadi, akan nutupin 5.000 dari fuel surcharge tadi. Jadi dia loss 5.000 rupiah per pax. Iya, per pax. Ya, per pax per hours. Jadi setiap 1 jam terbang
Per pax-nya itu dia nutupin fuel surcharge tadi 5.000 karena kekurangan nggak cukup dengan 10% dari basic fare tadi. Itu saya ambil acuannya adalah dari full service, tarif batas atas full service. Coba bisa bayang gimana dengan LCC? Ya, gimana dengan LCC? Pasti lebih rendah lagi kan? Fuel surcharge-nya. Karena dasarnya adalah dari basic fare-nya ini tadi. Gitu lah, dari tarif batas atasnya. Berarti yang benar-benar fuel cost saat ini tuh cukup. Oh ya, ini ya kalian bisa bayangin ya kayak apa airline menangis-nangis sekarang atau berdarah-darah ya. Ya, jadi dia nggak bisa ngambil decision ya dia harus tetap harga tiket murah ya nggak bisa dia ya sama juga bunuh diri. Iya. Bahkan untuk low season juga ya Pak? Nggak bisa, walaupun low season dia jualan ya dia mungkin harus hanya iya sama, ya, betul dia minimize paling ya minimize loss aja di low season terbang rugi, tapi kalau dia punya tactical fund banyak, kalau enggak ya dia akan mati ya collapse. Wah, berarti emang penerbangan maskapai saat ini lagi menangis-nangis ya teman-teman. Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Pak, langkah apa aja sih yang harus dilakukan sama airline untuk mengatasi kenaikan harga aftur di saat seperti ini? Oke, jadi airline ya saya nggak tahu semua airlines, mudah-mudahan adalah pakar-pakarnya di perusahaan tersebut ya, atau mau mengimplementasikan apa yang pernah direkomendasikan dari manufaktur ya. Salah satunya adalah melakukan dengan fuel conservation. Nah, fuel conservation ini ya itu ada beberapa ya, tapi mungkin akan saya sebutkan ya ada 2 poin yang hari-hari bisa dilakukan oleh pilot ya atau oleh perusahaan penerbang tersebut. Yang pertama itu adalah melakukan fuel tankering. Fuel tankering ya mungkin kamu ingat pelajaran di kelas fuel tankering itu karena Pak, perbedaan harga fuel antara origin dengan destination ya kita lakukan. Kalau lebih murah di origin airport ya kenapa nggak kita isi dari origin saja untuk meminimize loss-nya kita ya, atau untuk saving cost ya. Nah, yang kedua dengan membuat cost index yang update ya, cost index. Nah, ini mungkin airline tahu cost index itu seperti apa, dan saya cuma nggak tahu cost index perusahaan itu tidak sama semua perusahaan penerbangan. Karena basic cost-nya mereka beda-beda gitu loh. Jadi akan berbeda cost index-nya mereka ini tadi. Itu kira-kira ya ini, dan lain-lain masih banyak yang lainnya ya, dari flight teknik pemilihan mungkin flight level, ketinggian kita terbang ya, dan segala macam. Oke, baik Pak. Lalu nah apa sih yang harus dilakukan sama airline pasca pandemi ini supaya bisa kembali naik lagi nih Pak, bisa eksis lagi seperti dulu sebelum pandemi? Ya sekarang ini airline mau nggak mau, suka nggak suka ya, tapi ini saya ngelihat ya airline yang saat ini ya cukup besar, dan saya hanya mengamati dan saya ngelihat datanya dari data yang tersedia itu harus melakukan ya boosted yang namanya aircraft utilization ya, menaikkan ya, meninggikan ya, atau production hours-nya yang kita tingkatkan ya, untuk kita bisa mendapatkan cost yang kompetitif atau price yang kompetitif ya, price yang kompetitif, yang cost yang economical ya, mungkin kalau yang lebih pasnya mungkin ya. Jadi berarti mungkin mau nggak mau airline juga harus menyesuaikan ya Pak? Betul ya, jadi kita suka nggak suka harga fuel seperti ini. Berarti kita nggak boleh menyalahkan eksternal faktor ya kan, tapi bagaimana kita mengantisipasi, bagaimana kita mencari solusi atau way out dari kondisi eksternal yang ada saat ini supaya kita bisa tetap eksis dan perusahaan sustainable. Nah, jadi itu ya, itu yang harus kita lakukan. Dan mungkin yang lain kalau buat airline baru ya harus memilih fleet yang tepat atau fleet planning yang efisien
yang bisa supaya bisa masuk ke masyarakat juga masuk ya, mendapatkan ya harga tiket yang terjangkau oleh masyarakat dan kondisi saat ini itu ya. Soalnya kan masyarakat tuh nggak mau tahu gitu kan ya Pak. Kayak betul. Kok harganya mahal? Iya gitu kan. betul. Nah jadi dari ya kita penyedia jasa airline ya harus menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Kalau kita mau tetap eksis ya perusahaan kita agar sustain ya. Nah kalau enggak, nggak bisa, saya segini, cost saya segini. Ya kenapa segitu? Kenapa? Misalnya tetangga bisa jual lebih murah. Tetangga jual lebih murah bukan karena dia mau rugi, bukan. Nggak mungkin dia mau berbisnis untuk rugi. Pasti dia berbisnis mau cari untung, mau cari profit. Ya, jadi kadang-kadang kompetitor yang punya weakness atau yang punya kemampuan yang rendah untuk bersaing, dia menyalahkan kompetitornya. Kenapa? Kompetitor dia tunjuk tetangganya jual murah. Jadi kita nggak bisa, kita harus ikut murah. Ya dia kecebur sendiri gitu loh. Nah itu tanpa tahu beberapa faktornya. Tanpa tahu beberapa faktornya. Nah itu loh ya. Kalau misalkan nih Pak, beberapa maskapai tetap mengikuti egonya untuk udahlah nggak usah diturunin, nggak usah menyesuaikan dengan masyarakat. Itu apa sih Pak akibatnya untuk maskapai itu? Akibatnya ya tiketnya lebih mahal daripada orang, ya dia nggak dibeli orang, nggak diisi orang, ya akhirnya pesawatnya tidur kan. Jadi pailit ya? Iya pailit ya, bisa bangkrut kan, nggak ada yang naik, orang nggak mau beli gitu. Bahkan kalau untuk kalangan pebisnis juga itu ngaruh ya Pak? Oh jelas ya. Nah kalau untuk kalangan pebisnis juga seperti itu. Pebisnis dia nyari yang airline yang punya komitmen kan, karena dia hubungannya dengan waktu. Ya ini iya, jadi kalau jangan nanti airline dia cancel. Kenapa cancel? Karena penumpang yang kurang dari 50% load factor dia cancel, itu kan nggak komit. Nah pebisnis juga nggak mau naik airline seperti itu karena dia sesuai jadwal. Jadwal yang dia cari, dia waktunya dia ya, itu kalau pebisnis. Gitu. Waktu itu berharga teman-teman, nggak boleh menyanyiakan waktu 1 menit pun ya Pak. Ya tujuan orang naik pesawat kan ingin cepat kan, ingin cepat artinya kan waktu yang ingin digunakan seefektif mungkin itu kan. Soalnya biasanya orang-orang tuh lebih milih transportasi udara karena cepat. Iya betul. Walaupun ada harga ya. Iya betul. Oke, ini udah masuk di sesi akhir Pak, dari sesi akhir dari pertanyaan. Banyak banget ilmunya gimana maskapai penerbangan atau dunia penerbangan pasca pandemi atau sebelum pandemi gitu. Terus juga supaya teman-teman yang nonton portal nih tahu gimana dunia penerbangan saat ini gitu teman-teman, gimana harga fuel tuh mempengaruhi banget ya Pak buat dunia penerbangan gitu, karena tadi hampir 45% sendiri ya Pak? 45 sampai 48% hampir range-nya. Setengahnya tuh teman-teman gitu. Jadi emang benar-benar mempengaruhi banget operasional penerbangan itu sendiri gitu. Oke Pak. Mungkin pesan saya buat mahasiswa ITL Trisakti ini yang khususnya untuk anak udara, ya belajarlah ya dengan benar supaya kalian yang leading di airline bisnis ini, di airline industri ini nanti. Ya itu aja mungkin pesan dari saya. Ya Pak, jadi buat semuanya nih, buat semua teman-teman yang nonton portal, jangan lupa belajar yang benar teman-teman, soalnya nanti kan kita nih yang bakal nerusin Pak Charles ini gitu. Oke. Sampai sini dulu bincang-bincang kita sama Pak Charles nih teman-teman. Semoga kalian bisa mengambil semua ilmu yang udah Pak Charles berikan buat kita semua gitu, buat kita semua yang nonton. Jangan lupa nonton semua video portal lainnya di channel YouTube kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih. Dadah Sobat Portal. Terima kasih Pak Charles. Terima kasih.